Hai, perkenalkan nama saya Tian Suparin Samadil. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 1 dengan NIM 2214201184. Video saat ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan budaya anti korupsi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Termasuk dalam pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah berbahasa Latin corruptio dari kata kerja corrugere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik atau menyogok adalah tindakan pejabat publik baik politis maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama perbuatan melawan hukum, yang kedua penyelenggaraan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan yang keempat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Termasuk dalam bentuk korupsi. Korupsi dalam perspektif hukum secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 jenis korupsi. Pasal ini menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi, yaitu pertama kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dana dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Berikutnya faktor penyebab serta dampak negatif dari korupsi. Faktor penyebab beberapa kondisi yang menjadi faktor-faktor terjadinya korupsi di Indonesia, diantaranya konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Yang selanjutnya, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Berikutnya, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Yang berikutnya, lemahnya ketertiban hukum dan profesi hukum. Yang berikutnya, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Dan yang terakhir, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Apa dampaknya? Dampak dari korupsi itu yang pertama demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Yang kedua ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah. Dan yang terakhir kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberian sogok bukannya rakyat luas. Berikut nilai-nilai dan prinsip korupsi, yaitu nilai-nilai korupsi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sedangkan prinsip korupsi itu ada akuntabilitas.
menghindari korupsi. Tujuannya membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Dan kedua, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Berikutnya, menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan masyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pencegahan di mana terdapat pendidikan anti korupsi, kampanye ujian bersih, dan yang tahap kedua tahap opini. Terdapat gagasan ide, metode pencegahan korupsi, mengangkat isu korupsi lokal maupun nasional. Dan yang ketiga tahap gerakan moral. Gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi. Apa saja langkah yang akan saya ambil untuk memberantas korupsi di negeri ini? Yaitu yang pertama, melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan yang terakhir itu selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah video presentasi saya. Kiranya video ini dapat